Oke, kita mulai lagi. Tadi rekornya putus, disknya penuh ternyata. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ini hanya mengubah inner HTML-nya ya. Jadi inner HTML-nya diisi dengan 5 tambah 6. Artinya nanti akan keluar berapa angkanya? 11. Nah, ini gunanya untuk apa Pak? Ini hanya untuk contoh aja ya. Sebenarnya nanti kegunaannya lebih dari ini. Ini untuk memberi contoh saja. Jadi dia bisa melakukan penjumlahan juga. Jadi ada JavaScript ini seperti pemrograman. Jadi tapi dia bisa langsung ditempelkan di HTML. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau bedanya apa kalau inner HTML itu dia akan mengisi ini ya inner HTML. Langsung mengisi elemen yang ada yang ditunjuk di sini misalnya demo, elemen demo itu ini ya. Maka innernya di dalamnya, nah ini akan diganti. Ini dulunya kosong ini. Nah, nanti isinya akan diganti dengan tulisan ini 5 tambah 6 hasilnya. Nah kalau dokumen write ini langsung seperti ini. Ini bisa output juga cuma kalau Anda lihat di sini ya. Hasilnya ya masih 11 cuma bedanya apa? Kita lihat. Ini ada tulisannya ini ya. Ini sebenarnya hilang semua ini. Ini yang dicetak hanya angka 11 saja. Jadi tidak menggantikan inner HTML di dalamnya. Jadi hilang semua harusnya ini. Jadi hanya tulisannya 11 saja. Kemudian kalau ini contoh yang lain. Nah, ini kan hilang. Kenapa dia karena hanya dokumen write. Artinya menulis ke browser angka ini ya, 5 tambah 6 tadi. Kalau inner HTML itu menggantikan isinya HTML yang ditunjuk tadi. Nah, selanjutnya yang untuk output yaitu bisa pakai alert. Nah, ini alert itu ini. Kelihatan nggak ya? Ada pop-up yang tampil itu. Nggak kelihatan ya. Jadi hanya halaman webnya aja yang kelihatan. Jadi pop-up. Coba kalau saya share semua aja. Biar kelihatan saya share semua. Oke, kalau ini kelihatan ya ada pop-up.
Terlihat Pak, terlihat. Ya. Itu karena kita memakai apa? Window alert. Jadi kalau alert nanti nah, tampilannya seperti itu macam-macam outputnya di sini sama ya alert. Konsol nanti kelihatannya di sini ya. Ini sama semua ini menampilkan hasilnya di browser. Oke, langsung saja nanti bisa dipelajari lagi. Tapi yang sering dipakai itu tadi ya, inner HTML sama alert. Nah ini pernyataan dalam JavaScript. Jadi untuk pemisahnya seperti pemrogramannya pakai titik koma. Jadi pemisahnya pakai titik koma. Kemudian kemarin Alpro-nya pakai apa? Python apa? C. Python Kak. Python. Ya, kalau Python kan nggak ada titik koma ya. Hanya ganti baris sama indent. Indent apa lebih masuk itu indent tab dan seterusnya. Kalau di JavaScript pakai titik koma ini. Ini contohnya untuk mendefinisikan A, B, C seperti ini ada variabel A, B, dan C. Nah ini yang termasuk baru ya, LED ini mulai tahun berapa 2015-an itu baru ada LED. LED A, B, C. Biasanya nanti pakainya var ini. Nah, contohnya ini ya, var X berarti kita punya variabel X. LED Y ini sama variabel Y. Cuma kalau LED ini itu tidak bisa diubah lagi. Kalau var itu bisa diubah. Tidak bisa diisi lagi. Nanti akan dijelaskan di sini. Nah, ini variabel. Ini variabel ini ya. Var X 5, var Y 6. Z sama dengan X tambahnya. Nanti kalau dicetak, ini. Misalnya var 5, X5, Y6. Z, X tambah Y. Hasilnya ya, Z. Maka ini langsung ketemu. Bisa juga penambahan dan seterusnya itu bisa semua. Kemudian untuk data tipenya, ini kalau angka seperti biasa. Nah, kalau string atau teks itu bisa pakai petik 2 atau petik 1. Untuk teks sama ya seperti di Python, tidak banyak berbeda. Kalau untuk tipe data biasanya sama. Ini variabel pakai var itu ya. Nah, kalau mau banyak ya seperti ini ya. Pakai koma. Intinya ini berarti ini variabel, ini variabel, ini variabel. Cuma nilainya bisa beda-beda masalah. Nah, bedanya apa dengan LED? Nah, misalnya ini ya. LED X sama dengan John Doe, kemudian LED X sama dengan 0. Nah, ini akan error. Karena X sudah pernah didefinisikan. Jadi tidak bisa didefinisikan ulang.
Tapi kalau var bisa. Jadi kalau var itu nggak error. Jadi kalau kita pakai var, contohnya mana? Nah, kalau ini nggak error ya. Var X-nya dulunya ini, kemudian setelah itu X-nya diisi 0, itu nggak error. Tapi kalau pakai let, di let itu sekali. Ada lagi yaitu cons. Walaupun ini jarang dipakai. Cons itu dia nggak bisa dirubah. Tapi global ya. Kalau let tadi bisa dalam skop tertentu. Ini cons. Artinya konstanta ya. Tidak bisa diubah. Oke. Selanjutnya yaitu operator. Nah, ini sama ya. Kalau kita di pemrograman hampir sama. Arithmetic plus, minus, perkalian. Ini pangkat ya. Kalau pangkat ya Pak. Beda ya. Kalau Python pakai apa? Masih ingat? Pak, sama nggak dengan Python? Kalau pangkat sama Pak. Apa ya? Sama Pak. Sama. Kemudian untuk pembagian modulus sama, dan seterusnya. Ini juga standar ya, bisa operator. Nah ini hati-hati juga ya, biasanya kan, nah ini 5 tambah 5 berapa? 10 gitu ya. Tapi kalau ini jadi string, ini string kan ya, petik 2 kan string. Nah ini langsung sebelahnya ini juga diubah jadi string, jadi hasilnya berapa? 55 karena seperti string, jadi cuma dijejerkan. Beda dengan kalau enggak string kan dijumlahkan. 5 tambah 5. Contoh yang lain lagi misalnya hello 5. Nah ini berarti diubah jadi string 5-nya. Langsung masuk jadi seperti itu. Kemudian untuk arithmetic tadi sudah ya. Ini saya agak cepat di sini karena saya kira sama ya dengan pemrograman yang lain. Ini sama. Nah, untuk tipe data tadi sudah ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan juga di sini bedanya kalau integer ini ya, integer itu atau bilangan bulat. Nah, kalau desimal atau real itu pakai titik tadi ya, titik. Misalnya 0,5 berarti setengah. 0,5. Ini otomatis dia langsung tahu bahwa ini tipe datanya bukan bilangan bulat. String pakai ini ya, pakai. Nah, kemudian sama ya kalau apa? Sama dengan pembandingan itu berarti kan pakai apa? Sama dengan 2 kali. Sama kan dengan di Python. Percabangan di Python. Nah, yang agak beda juga di JavaScript itu ada namanya tipenya objek. Itu pakai kurung kurawal. Ya, ini. Nah, kemudian isinya bisa macam-macam. Misalnya jadi ini namanya objeknya person. Ya. Di dalamnya dia punya first name. Tipenya text ini John. Last name do. Kemudian umur, age-nya 50 itu angka. Eye color blue. Berarti warna matanya
Untung nggak hijau ya, warna matanya hijau gitu. Nah, ini contohnya ini ya. Person itu objek. Ya isinya first name, nah, cara mengaksesnya gimana? Yaitu pakai titik. Contohnya ini ya. Person, first name. Berarti apa hasilnya? John. Person, titik, age. Berarti 50. Dan seterusnya. Person eye color, blue. Nah, itu. Kemudian masuk ke array. Ini dulu. Nah, kalau array itu sejenis gitu ya. Contohnya ini, cars. Nah, pakai ini apa? Kurung siku. Berarti anggotanya ini 1, 2, 3. Jadi array isinya berapa? 1, 2, 3. Lebih gampang ya, tinggal sama seperti di Python. Itu untuk array. Nah, kemudian untuk string. Contohnya, ini sudah ada fungsi-fungsi yang disediakan. Contohnya ini, untuk panjangnya itu txt length. Panjangnya berapa karakter. Sudah ada juga misalnya slice. Slice itu substring. Contohnya ini, punya string apa ini? Apple, banana, kiwi. Saya ngambil karakter yang nomor 7 sampai berapa? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dimulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu mulai dari sini. Sampai 13. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini mengambil sebagian dari string. Nah, ini banyak sekali ya yang bisa digunakan di string. Nanti mungkin tidak akan saya bahas satu persatu, tapi prinsipnya kalau string itu diambilnya dari 0. Itu. Kayak array itu. Length-nya, besarnya. Nah, nanti cara penulisannya ini ya. Bisa jadi kita butuh pindah baris, itu pakai sama ya, /n. Dan seterusnya. Mungkin sampai itu dulu, nanti sebelum kita lanjutkan ada yang ditanyakan mungkin. Yang hadir 85. Nanti setelah ini baru saya share presensinya. Yang ditanyakan mungkin?
Belum, Pak. Ya, belum ya. Oke. Nah, kalau belum, kita masuk ke elemen yang sederhana dulu, ya, percabangan yang sederhana dulu. Sama ya, menggunakan untuk percabangan pakai if. Nah, kemudian n-nya pakai ini ya, dan 2 kali. Kalau di Python tulisan n gitu ya, atau dan 2 kali bisa juga. Bisa enggak ya? Belum pernah. Terus ini or itu tanda bar 2 kali gitu ya. Dan not itu tanda seru. Untuk perbandingannya sama ya. Contohnya if gitu ya. Ya, tapi sebelumnya maaf ini tadi untuk array ya. Array tadi sebelum kita lanjutkan ke if tadi. Jadi contohnya ini ya. Array. Nah, itu ada operasi-operasinya. Contohnya ini pop. Pop itu mengambil nilainya. Misalnya ini arraynya ini ya. Kemudian fruits nih, fruit isinya pisang, jeruk, apel, dan mangga. Kemudian kalau saya pop, berarti diambil satu, hilang yang paling belakang. Jadi ini mangganya hilang. Jadi sama bersama ya dengan di Python. Jadi fungsi-fungsinya atau metodenya itu sudah banyak yang disediakan. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Contohnya pop ini otomatis mengambil elemen yang terakhir. Banyak, jadi mungkin saya agak lompat-lompat karena ini banyak sekali dan bisa jadi kita jarang menggunakan juga, atau pas ada kasus kita baru nyari. Nah, itu bisa menggunakan referensi saja, kita cari gitu ya. Referensi-referensinya kalau misalnya untuk ini seperti apa, karena kalau dijelaskan satu-satu lama sekali. Jadi dasar-dasarnya saja yang bisa kita pelajari. Kembali lagi ke kondisi tadi, if sama ya, if else. Cuma ini perbedaannya ya cara penulisannya ya. Kalau di Python pakai titik 2 itu ya, kemudian. Nah, kalau ini bloknya adalah pakai kurung kurawal. Contohnya ini ya. If, nah ini harus pakai kurung ini. Kalau di Python kan nggak pakai ya. Bisa pakai, bisa enggak, maksudnya bebas. Tapi kalau ini harus pakai. Kemudian ini kurung kurawal. Berarti blok pernyataan ini pakai kurung kurawal. Nah, memang ini perbedaannya ya kalau JavaScript, C, dan sebagainya itu cara menulisnya bisa jadi kita rata kiri pun tetap jalan, cuma kita bingung gitu. Tapi dari programnya nggak salah. Maksudnya misalnya ini ya, ini saya rata kiri sini nggak ada masalah, tetap jalan. Kalau di Python kan nggak jalan ya. Maksudnya ada error lah, karena harus sesuai
indentasi atau masuknya harus 1 tab misalnya atau berapa karakter. Nah, kalau di JavaScript bebas. Cuma kalau kita nggak tertib gitu ya, kiri semua nanti bingung ya. Ini bloknya punyanya siapa? Jadi misalnya if, ini ada if lagi kan bingung. Nah, kalau di Python enaknya kan sudah teratur. Cara penulisannya sudah diatur oleh sintak. Rapinya itu ya, rapinya sudah. Nah, kalau else seperti ini. Sama ini blok ini yang kalau dijalankan kalau benar. Jadi ini gini ya. Kalau Anda sudah paham algoritma pemrograman, misalnya Anda pakai Python ya sekarang, nanti pindah-pindah tuh sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan itu. Prinsipnya ya, hanya cara penulisannya yang beda, tapi alurnya tetap sama. Nah, ini blok else-nya. Mungkin kita bisa coba. Nah, kita lihat di sini, ini kode ini mengambil jam sekarang. Terus kalau jamnya itu kurang dari 18, maka apa tampilannya apa? Good day. Kalau tidak, good evening. Itu kalau jam, ini dia ngambil jam dari browsernya ya, sistem. Kalau misalnya ini saya ganti untuk komen sama seperti gini ya. Nah, untuk komen itu pakai tanda ini 2 kali atau ini. Nah, kalau blok kalau lebih dari 1 baris seperti ini. Jadi kalau lebih dari 1 baris modelnya seperti ini, komentar kalau 1 baris cukup ini. Nah, misalnya kita tulis nah, hasilnya apa ini? Good evening. Good day apa good evening? Good evening, Pak. Good evening, Pak. Oke, kita coba ya. Karena ini kurang dari 18, lebih besar dari 18. Kalau 8 ini ya hasilnya apa? Good evening. Good evening. Kayaknya, Pak. Evening apa good day? Evening, kayak. Good evening. Oh, kayaknya. Kenapa good evening? Karena dia tidak kurang dari sama dengan, Pak. Kalau kurang dari sama dengan, dia 18-nya tetap masuk. Jadi dia akan good day. Kalau kurang dari, dia tetap good evening. Jadi di sini kan syaratnya apa? Kurang dari ya. Sedangkan si ini sama. Nah, karena dia tidak memenuhi ini, tidak kurang dari tapi sama, berarti dia masuknya ke else. Itu. Kecuali dia pakai ini ya. Nah, kalau pakai ini masuk ke good day. Gitu. Nah, ada juga else if. Else if itu ada syaratnya lagi. Else tapi apa? Oke, ini sama seperti tadi.
Kalau Anda nulis kode HTML, CSS pakai apa biasanya? Ada yang pakai Biskut, Pak. Saya pakai Notepad, Atom. Pak. Pakai Atom. Pak. pakai apa? Notepad++. Pakai Atom. Oh, Atom. Sublime. Ada yang pakai Sublime. Ya, Atom, Sublime. VS Code itu juga lumayan sekarang. Yang VS Code ya, bukan yang Visual Studio kan berat kalau VS Code masih ringan. VS Code itu plugin-nya banyak sih, bisa untuk Python, bisa untuk JavaScript, bisa untuk HTML, bisa untuk CSS, banyak. Sublime ya, ini pilihan aja ya, lebih suka yang lebih penting kodenya yang benar ya. Bukan IDE-nya apa, editornya bebas. Kalau mau pakai Notepad ya nggak apa-apa kalau bisa. Tapi agak pusing itu nanti yang benar yang mana nggak kelihatan. Kalau seperti ini kan misalnya yang biru itu sudah benar ya. Kalau ini hasilnya apa? D. D kayaknya, Pak. D. Oke. Apa good evening? Good days. Ini salah, time bukan hour, sorry. Good day ya, coba kita lihat. Ya, good day. Kalau ini, wah ini nebak. Good apa? Evening. Karena nggak kurang dari 10 dan nggak kurang dari 20. Oke. Kalau ini, oh gampang ya. Ini berarti ini berapa? Apa? Good day. Evening. Udah apa? Good evening. Evening, Pak. Good evening. Ya, good. Nah ini masalah logika ya, logik. Ya, ini bisa dilatih. Nah ini satu lagi yang terakhir sebelum switch. Nah ini yang mungkin di Python nggak ada ya. Setahu saya nggak ada. Switch. Bedanya apa? Jadi switch itu dia sebenarnya berlapis-lapis itu. Cuma dia bukan pakai lebih kecil, lebih besar, tapi case sekian apa yang dilakukan, case ini apa yang dilakukan, setelah itu selesai keluar. Terus ada nilai default kalau tidak masuk ke case ini. Jadi tidak, kalau bukan case ini, bukan case ini, maka default yang dilakukan. Ini lebih jelas ini. Ini kok pemrograman banget Pak ya. Kita pelajari dulu nanti baru kita masuk ke JavaScript fungsi-fungsinya. Ini contohnya ini ya. Jadi kita mengambil nilai hari dari getDate ini ya. GetDate ini nanti hasilnya adalah 0 sampai 6. Kalau 0 itu apa? Sunday atau Ahad. 1 itu Monday dan seterusnya. Itu kan ada 7 tapi mulainya dari 0, maka 0 sampai 6.
Nah, ini nilainya ini kan bisa jadi 0 sampai 6 kan. Nah, di sini ada case itu, kalau nilainya 0, maka yang dilakukan adalah ini. Terus setelah itu break dia akan keluar. Langsung nyetak ini. Today is Thursday. Nah, karena sekarang Kamis kan, hasilnya ini kan 4. Ini fungsi ini otomatis ngambil harinya dari browser. Nah, ini kan kalau sebenarnya pakai if bisa, tapi if else bertingkat gitu ya. Sebenarnya triknya bisa pakai array, tapi ini untuk memberi contoh aja. Nah, kalau misalnya ini pura-puranya ini ada yang keliru gitu. Hasilnya apa ini? Ada yang tahu? Terus nih, Pak. Apa? Error kali Pak. Error. Ya. Coba. 7. Karena D-nya kan masih 7 di sini. Keliru, harusnya kan hari gitu ya. Misalnya ini ya. Hari. Nah, kalau ini hasilnya kosong karena D-nya kan kosong, belum pernah diisi. Undefined ini ya. Karena D-nya belum pernah diisi. Kan ini kan 7 nggak masuk. Nah, itu tadi yang masuk ke apa? Default. Misalnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada di case ini, tidak ada di case ini, case ini, maka masuknya ke default. Nah, ini salah satu keuntungan di menggunakan switch ya. Cuma case-nya itu tidak bisa kurang dari gitu, nggak bisa, tapi langsung angka atau teks atau jadi nilai langsung gitu loh, bukan nilai pembandingan. Ini kan. Mungkin itu ya sudah jam 2. Satu lagi nih. Saya tes. Nah, ini. Nah, ini. Coba dibenarkan sehingga kalau X lebih besar dari Y akan muncul alert hello world. Gampang ya. Apa itu yang pertama isinya? Jadi ini dibenerin biar benar. Maksudnya ditambah apa biar pernyataannya jadi benar. Apa ini yang pertama? Masih ingat nggak? If itu gimana? Buka kurung, Pak. Oke.
Terus ini pasti kalau dibuka pasti ditutup. Ini Dua, Pak. Titik 2. Titik Di 2. koma. ya, Titik koma. itu kalau di Python Koma. kali. Kalau titik 2, Oh ya, titik koma. ayo apa? Kurung kurawal, Koma. Pak. Kurung kurawal. Oh iya. Kurang. Buka kurung, tutup kurung kurawal. Ya, kalau titik 2 itu terbiasa di Python. Ya, benar. Ya, 100. Nah, ini perbaiki pernyataan ini agar tampil alert hello world jika X lebih besar dari Y, dan kalau tidak lebih besar maka goodbye. If If ini apa? Lebih besar apa lebih kecil? lebih besar. Besar. Lebih Besar. besar. Lebih besar. Ini Else. ya selesai kan? Ya. Oke. Sekarang switch-nya agak susah. Ya. Buat switch, ya kalau isinya fruit-nya itu banana, tulisannya hello. Kalau isinya apel, welcome. Apa switch tadi? Ya pasti switch ya. Ya. Terus ini apa? Case. Case, Pak. Case. Terus Yes. Yes juga ini bawah. terus ini sama. Oke. Ini kalau tidak ada apel atau banana, maka dia akan neither dua-duanya. Apa kata tadi? Default. Default. Oh, ada yang nembang itu siapa? Oke, kita submit. Ya. Benar ya. Oke, saya kira itu untuk materinya JavaScript pertemuan pertama ini ya. Dilanjutkan minggu depan, mungkin kita offline aja modelnya. Nah, saya harap setiap pertemuan yang saya sampaikan tadi yang offline itu juga dibaca gitu ya. Nah, Anda sebenarnya baca dari Waitress School aja itu sudah bagus ya, sudah lumayan banyak contoh-contohnya, kemudian dicoba, dipelajari hasilnya, itu akan bisa tahu ya, paham. Karena di situ sudah lengkap sekali. Ya minimal yang sering dipakai itu ada di situ. Nah, tujuannya apa? Jadi mungkin Anda sudah ada yang pintar ya, sudah bisa membuat website, bisa membuat aplikasi. Cuma kadang kan kalau kita punya sudah jadi gitu kan harus paham juga kan. Kalau mau memodifikasi itu juga harus paham. Mau menambahkan JavaScript-nya di bagian mana itu kan juga harus paham. Tidak hanya sekedar pakai, mesti install, jalan. Nah, nanti kan bisa memodifikasi, membuat yang baru, dan seterusnya. Juga kalau membuat aplikasi kan kita hanya pakai template, tapi untuk mengisi di dalamnya kan kita harus mengisi sendiri. Nah, itu kan harus paham juga CSS, HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi walaupun mungkin Anda tinggal menggunakan, tapi harus paham juga. Karena untuk modifikasi
juga perlu paham. Misalnya ada yang sukanya ke desain, ya sama aja desain, itu kan harus paham CSS juga, CSS JavaScript itu harus paham juga. Karena tidak hanya sekedar gambarnya yang bagus, tapi gambar yang bagus ya, cuma untuk teknisnya, JavaScript-nya, CSS-nya seperti apa juga harus paham. Jadi bisa digunakan untuk desain saja atau dia membuat aplikasi juga bisa untuk teknologi web ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada sepertinya, Pak. Pak, boleh tanya, Pak? Oh, ada. Silakan. Perbedaan HTML sama HTML5 itu apa ya, Pak? Jadi kalau menurut Anda beda nggak itu HTML sama HTML? Gimana, Pak? Kira-kira beda nggak menurut? Pernah mencoba? Pernah, Pak. Jadi apa bedanya? Ada beberapa tag yang tidak diterima. Oh ya, jadi kan HTML ada beberapa versi gitu ya. HTML ya pertama pasti HTML 1, 2, dan 3. Nah, sampai sekarang kalau nggak salah 5 ya, masih 5 ya, HTML 5. Jadi kan ada penambahan-penambahan, salah satunya penambahan tag gitu. Jadi misalnya kalau pakai HTML yang standar, misalnya HTML 4, ketika kita misalnya browsernya HTML5 ya berarti ada beberapa yang tidak bisa kedetek. Jadi itu versinya saja. Jadi nah setiap versi itu ada penambahan fitur biasanya. Nah, kalau kita menggunakan standarnya HTML4 misalnya, tapi yang browsernya HTML5 misalnya mendukung, atau kita menggunakan HTML5, tag HTML5 tapi browsernya hanya HTML4. Jadi kan ada yang nggak kebaca itu. Kira-kira Oh, gitu. ya. Oke, baik, Pak. Nanti bisa Kalau jadi untuk ya gimana? kalau untuk CSS juga sama nggak, Pak? Iya, karena ada CSS2, CSS3 gitu ya. Tapi rata-rata biasanya kalau sekarang sudah 3 ya, atau malah 4 ya. Setahu saya sih yang biasanya gini, pakai yang sering digunakan, misalnya CSS3. Nah, nanti kebanyakan browser akan sudah mendukung. Tapi kalau misalnya baru gitu, ada kemungkinan ada yang nggak mendukung. Nah, itu bisa jadi nanti pakai kondisional itu, kondisional formatting. Jadi harus ngecek versinya, kalau versi lama pakai ini, versi baru pakai ini. Nggak susah juga. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Oke, silakan presensinya sudah bisa diakses. Baik, Pak. Itu ya untuk pertemuan ini, kalau tidak ada yang ditanyakan kita bisa akhiri. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Pak.